Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini karena Tuhan baik dalam kehidupan kita, menuntun kita, menyertai dan memberkati kita sepanjang satu minggu. Dan hari ini kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita masih berikan kesempatan, kita masih berikan waktu untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah hati kita, pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah ibadah kita, pujian, penyembahan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati pikiran kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan bersama kita. Waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita mengalami pergumulan, ataupun kita dalam keadaan senang, apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam masa-masa sulit yang kita alami, kita sangat yakin dan kita sangat percaya bahwa tangan Tuhan yang perkasa selalu menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita, menuntun kita, dan kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita, kita memuji Dia, kita mesembah Dia, sebab Tuhan yang layak menerima sembah pujian kita, Tuhan yang layak kita agungkan, Tuhan yang layak kita muliakan dalam kehidupan kita. Kau ada
untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami memuji nama-Mu Tuhan malam hari ini, karena Tuhan luar biasa, Tuhan baik bagi kami semua. Kami menyerahkan setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau menyertai jalan ibadah kami. Dari awal sampai selesai dalam nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan Tuhan menyertai jalan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan, doa kami, persembahan dan firman Tuhan, biarlah semuanya memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Pakai kami yang ambil bagian dalam pelayanan, biarlah Tuhan pakai dengan luar biasa. Pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami membuka ibadah kami pada malam hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan baik dari minggu pertama di bulan Mei dan juga sekaligus adalah ibadah perjamuan kudus malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa mengasihi kita dan kita mempersiapkan hati kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan malam hari ini. Saudara kita semua berbangkit berdiri oleh darah anak domba, oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di Kalvari, yang menguduskan, menyucikan setiap kehidupan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Kita menaikkan pujian oleh darah anak domba dan kita berbangkit, kita bersemangat menyerukan nama Tuhan, karena nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama, yang olehnya kita semua diselamatkan. Kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan nama itu adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa oleh darah anak. Bersama
duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Kita mempersiapkan persembahan kita, dan dia persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan. Minta Panus yang berdoa. Kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Yesus, di mana nama Tuhan bersyukur atas kasih dekat kepada Bapa. Terima kasih Yesus, di mana nama Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Yesus, ya amin. Puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sempurna, perbuatannya dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan malam hari ini, dan kita memberikan dengan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan menjadi tanah sangkar sepanjang kehidupan kita. Sampai hari ini kita sehat, kita kuat, itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah hari ini untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka kitab kita dalam surat Roma pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-20. Roma pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-20. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama dengan lantang dan penuh iman di hadapan Tuhan. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa hari Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah iman yang berubah status. Iman yang berubah status. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen, mengaku beriman, mengaku percaya, menaruh iman kepada Allah, apakah imanmu sudah merubah statusmu? Atau mungkin engkau masih merasakan belum ada perubahan? Hidupmu belum ada perubahan. Yang engkau jalani dalam hidupmu belum ada perubahan. Mungkin doamu belum dijawab. Hidup kekristenanmu menjadi gersang. Hidupmu tidak bergairah. Hidupmu sama seperti orang lain yang hidup tanpa iman. Hatimu tidak ada damai sejahtera. Segala yang kau jalani terasa hampa. Engkau tidak merasakan apa-apa dalam hidupmu, padahal engkau beragama, padahal engkau mengaku percaya Tuhan. Nah, hari ini kita mau cross check masing-masing. Iman jenis apa yang kita miliki hari ini? Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengajarkan tentang konsep iman yang berubah status. Status, nah kalau kita lihat konteks yang kita baca ini, baik pasal sebelumnya maupun sesudahnya, itu tentang iman, dibenarkan karena iman. Jadi yang pertama adalah iman merubah status seseorang. Kalau seseorang menaruh iman kepada Allah, maka statusnya dirubah. Ia akan disebut sebagai orang benar. Amin. Karena iman Abraham dibenarkan. Pasal sebelumnya menyampaikan kepada kita bahwa orang itu dibenarkan karena iman. Dalam konteks perikop yang kita pelajari ini adalah contoh orang yang dibenarkan karena iman adalah Abraham. Abraham menaruh iman kepada Allahnya ketika ia mulai dipanggil umur 75 tahun sampai menjelang umur 100 tahun. Ia tidak pernah gentar mengiring Allah. Ia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhannya. Ia mengasihi Tuhannya lebih dari segala apapun. Karena inti daripada iman Abraham adalah cinta kepada Allah, lebih daripada kepentingan-kepentingannya sendiri. Itulah sebabnya iman Abraham ini diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Dan Abraham dibenarkan karena iman. Ini status yang pertama yang dirubah. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, status kita berubah. Kita akan disebut orang benar. Amin. Tapi benar itu bukan karena kita berbuat benar.
Ia membenarkan kita karena kita menaruh iman kepada Allah. Sederhananya kalau iman itu apa ya? Menggantungkan sepenuhnya totalitas hidup kita, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Inti daripada iman itu sendiri adalah mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Nah, kalau kita melakukan hal itu, status kita akan dirubah, disebut sebagai orang benar. Bukan karena kita berbuat benar, tapi karena kita dibenarkan. Yang membuat kita dibenarkan adalah iman kita sendiri kepada Tuhan. Saya percaya kita semua rindu punya status itu, amin. Kalau Allah yang membenarkan kita, tak ada seorang pun yang bisa mendakwa kita, menuduh kita. Memang iblis berusaha bekerja untuk menuduh kita, sehingga mungkin kita didakwa siang dan malam dan dianggap tidak benar. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, benar ini bukan dalam status manusia, bukan menurut cara pandang manusia. Tapi orang benar itu karena dibenarkan oleh Allah. Ini luar biasa. Hari ini kita perlu bangga menjadi orang Kristen. Dengan status dibenarkan, berarti setiap dosa dan kesalahan kita itu dianggap lunas oleh Tuhan. Terlebih-lebih karena kita menaruh iman kepada Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus, kita tidak hanya benar dibenarkan oleh Allah, tapi kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Oleh iman itu sendiri, kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kehidupan yang berkelimpahan, yaitu hidup yang kekal, menerima karunia Roh Kudus untuk setiap orang yang menaruh iman kepada Allah. Status yang luar biasa. Saudara mesti bangga punya status ini, karena imanmu kepada Tuhan, engkau dibenarkan. Tak ada lagi dosamu yang dihitung oleh Tuhan. Semua sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Dan karena kita percaya kepada Yesus, Allah memandang kepada anaknya yang tunggal. Oleh karena kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Kita diperdamaikan dengan Allah, bukan seteru Allah lagi. Kalau seseorang masih menjadi seteru Allah, bagaimana ia bisa merasakan damai sejahtera dalam hidupnya? Tetapi ketika seseorang diperdamaikan dengan Bapa, ia akan merasakan damai sejahtera Allah dalam hidupnya. Ia menerima kasih karunia. Ia membuatnya bukan orang yang akan binasa lagi, tetapi membuat kita semua yang percaya kepada Yesus menerima status sebagai anak Allah dan memperoleh hidup yang kekal oleh iman kepada Yesus. Dalam perjalanan hidup kita, kita dikaruniai oleh Roh Kudus yang akan menyertai setiap langkah kita, yang akan menyertai setiap jalan kita, yang mengajari, yang menuntun hidup kita berjalan dalam kebenaran Allah. Luar biasa bukan? Oleh karena kita memiliki iman kepada Yesus, saudara tidak berjalan sendiri, karena Roh Kudus menyertai hidup. Karena engkau punya iman kepada Allah, engkau diperdamaikan, engkau memiliki damai sejahtera. Ini status rohani yang luar biasa. Diperdamaikan, dibenarkan, menerima kasih karunia, menerima karunia Roh Kudus, disertai dan lain sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Sebab itu hari ini kita semua harus menjadi orang Kristen yang benar-benar menaruh harap iman kepada Allah, jangan ragu sedikit pun hari-hari ini. Seringkali orang mengukur, ia akan percaya, ia akan beriman kalau ia dipenuhi materinya, kesehatannya, posisinya, kehidupannya, baru dia menaruh iman. Kita menukar iman dengan hal-hal yang fana. Sementara iman kita kepada Allah berubah status, bukan hanya hal-hal yang kecil-kecil yang saya sebut tadi. Itu membuat kita dilayakkan di hadapan Allah, membuat kita berharga di mata Allah, benar di mata Tuhan, karena iman kepada Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bukan orang yang akan dituduh lagi sebagai orang yang tidak benar, tapi kita sudah dibenarkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat Abraham
tadinya ia tidak punya anak, status istrinya itu mandul. Abraham dikatakan tidak punya anak, oleh karena ia menaruh iman kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Allah, statusnya berubah. Apa membuatnya berubah? Sarah yang tadinya dikatakan si mandul, statusnya berubah menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Abraham tadinya dikatakan tidak punya keturunan. Bagaimana ia akan bisa menjadi papa bagi sejumlah bangsa besar? Tapi karena imannya, Allah melakukan sebuah mukjizat di hari tuanya, sehingga ia menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Termasuk kita semua yang ada di sini adalah anak-anak Abraham, anak dalam iman. Seperti lagu sekolah minggu sering kita dengar, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Anak dalam hal apa? Dalam hal iman. Kalau kita beriman kepada Tuhan seperti Abraham, berarti kita mengikuti Bapak rohani kita, yaitu Bapak Abraham. Dan iman Abraham itu merubah statusnya. Yang tadinya bukan dipanggil Bapak, sekarang ia menjadi Bapak. Yang tadinya istrinya disebut si mandul, sekarang menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Nah, hari ini kita mau pelajari iman yang seperti ini perlu kita miliki di hari-hari ini, saudara. Ya, imannya tidak menjadi lemah. Jadi iman itu tidak hanya merubah status kita di hadapan Allah, tapi iman itu juga merubah status kita di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi luar biasa iman Abraham ini. Contoh iman yang sempurna. Iman yang merubah status di hadapan Allah, di mata Allah. Tapi iman itu juga merubah status kehidupan yang dia jalani. Bukankah saudara ingin merasakan sebuah perubahan yang demikian? Bukankah saudara ingin hidupmu berarti? Bukankah engkau ingin setiap mimpimu, kerinduanmu, cita-citamu disertai Tuhan dan dijawab oleh Allah? Bukankah engkau ingin doa-doamu dijawab oleh Tuhan? Kalau kita menjadi seorang Kristen, kehidupan kita tidak bergairah, kehidupan kita tidak bersuka cita, apa gunanya menjadi seorang Kristen yang demikian? Sebab itu saya mengajak saudara, kalau engkau ingin hidupmu berarti, kalau engkau ingin hidupmu bermakna, taruhlah imanmu di hadapan Tuhan. Miliki iman yang seperti iman Abraham. Iman yang seperti ini tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, iman yang merubah status kehidupan kita, bukan iman yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang kita jalani hari ini. Saudara, kalau sedang melihat situasi kita, kondisi kita hari ini, mungkin kita tidak berani menaruh harap dengan Allah. Betul saudara? Terlebih di tengah-tengah pandemi corona hari ini, apa yang mau kita harapkan dengan situasi ini sebenarnya? Kalau kita melihat sepertinya masa depan itu suram, sama seperti Abraham, mau berharap bagaimana, mau percaya bagaimana? Sebelum ia mempunyai anak, karena ia mempunyai anak umur 100 tahun, dan Sarah melahirkan anak umur 86 tahun. Ya, bayangkan orang setua itu sebelum tahun-tahun itu, apa yang bisa diharapkan? Dengan tubuhnya sudah lemah dan tua, dengan Sarah yang sudah nenek-nenek dan sudah mati haid, apakah mungkin bisa punya anak? Kalau Abraham melihat situasinya yang sedang dialami, ia mungkin tidak berani berharap dengan Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita percaya, Tuhan bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kalau kita percaya, yang mustahil, Allah bisa membuatnya menjadi tidak mustahil. Nah, iman seperti ini yang mesti kita miliki hari-hari ini, untuk kita bisa menjalani kehidupan dengan semangat, dengan senang dan penuh sukacita. Apa yang sedang kita alami hari ini, saudara? Kalau kau
melihat situasi yang ada sekarang, melihat pergumulan, tantangan, kesulitan dunia hari-hari, melihat pandemi ini, saudara mungkin akan termenung, akan sedih, dan tidak berani menegakkan kepala dan tersenyum. Karena apa? Tak ada dasar untuk berharap. Tak mungkin ada sebuah perubahan. Hari ini iman bukan melihat situasi. Iman bukan melihat kelemahan dari pihak kita. Orang yang beriman tidak melihat kekurangannya, tidak melihat kelemahannya, tidak melihat keterbatasannya. Amin. Tidak melihat kesulitan tantangan yang dihadapi, tapi yang melihat kepada Tuhan yang Maha Sanggup. Memang hidupmu terbatas, memang kau punya kelemahan, memang kau punya kekurangan, tantangan hidupmu tidak gampang, memang. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak terbatas oleh apapun. Ia sanggup merubah keadaan. Ia bisa merubah hidupmu. Yang kau katakan tidak mungkin bagi Allah itu tidak ada yang tak mungkin. Nah, memiliki iman seperti itu. Jangan saudara menjadi lemah oleh keadaan. Jangan engkau mengukur Allah seperti keadaanmu. Karena aku tak sanggup, mungkin Tuhan tak sanggup. Karena aku tak mampu, mungkin Tuhan juga tak mampu. Kalau kita mengukur kemampuan Allah berdasarkan keadaan kita, sampai mati pun saudara tidak akan mengalami sebuah perubahan. Hidupmu tidak akan mengalami buah. Engkau tidak akan mengalami sukacita. Janji Allah jauh dari hidupmu. Mujizat hanya cerita. Tapi kalau engkau berlari percaya, menaruh harap kepada Allah, yang mandul dan tua pun bisa punya anak, yang kakek-kakek tetap produktif. Amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mari hari ini. Ya. Tetapi ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Janji manusia mungkin mengecewakan. Janji pendeta mungkin mengecewakan. Janji pasangan mungkin bisa saja tidak ditepati dan mengecewakan. Tapi jangan kita mengukur Allah dengan manusia. Tuhan kalau ia berjanji, ia pasti menepati janjinya. Soal cepat atau lambat itu haknya Allah untuk menentukannya. Amin. Iya. Bagian kita adalah percaya kepada janjinya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, berarti kita pegang janjinya lebih dari apapun. Dan tak akan pernah ragu dengan janjinya. Sebab Tuhan tak akan pernah lupa janjinya. Kalau ia berjanji, pasti ia menggenapi janjinya. Jangan sampai kita trauma dengan manusia, lalu kita trauma dengan Allah. Dunia dengan janjinya berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu janji manusia. Tapi kalau Allah berjanji, ia pasti menepati janji. Tunggu Abraham berumur 75 tahun ketika Allah berjanji kepadanya. 25 tahun Abraham harus menanti janji Allah itu. Ternyata janji Allah, Tuhan tak pernah ingkar janji. Walaupun seolah-olah waktu itu kok lama benar. 25 tahun menanti, aduh Tuhan, apa aku sanggup menunggu selama itu? Apalagi istri sudah mati haid, mandul, saya pun sudah tua. Mungkin kalau Abraham bisa berkata demikian. Tetapi kalau Allah berjanji, bukan dipengaruhi oleh situasi kita. Saudara mau seperti apapun, kalau ia berjanji, ia akan pasti menepati janjinya. Dan ia menyatakannya tepat sesuai dengan waktunya dan yang terbaik waktunya buat kita. Amin. Saudara, beranikah engkau hari ini menaruh iman kepada Allah dalam situasi ini? Pegang janji Allah dalam masa-masa sulit ini, supaya engkau melihat satu saat hidupmu bersukacita,
Engkau akan tertawa di atas kesulitan. Engkau akan tertawa di atas ketidakmungkinan. Engkau akan tertawa di atas kemustahilan. Kenapa engkau tertawa? Karena engkau menyaksikan janji Allah digenapi dalam hidupmu. Dan engkau akan geleng-geleng dan berkata, luar biasa. Yang tak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil bagi Allah tak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Allah ingin kita mengalami sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar butuh proses yang besar. Sesuatu yang berkualitas butuh proses yang panjang. Hari ini saya mau mengajak kita, masih beranikah kita mempercayai janji Allah? Amin. Masih beranikah kita mengimani Allah akan merubah keadaan? Amin. Mari hari ini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan hanyut dalam kesulitan. Jangan hanyut dalam duka dan kesulitan dan penderitaan dan tantangan hidup. Hari ini lihat kepada Bapak Abraham. Ia adalah bapa orang beriman. Ia dibenarkan karena imannya. Dan ia mengalami diberikan keturunan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa karena iman. Abraham mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Statusnya di hadapan Allah, status kehidupan di dunia, Allah rubah hidup. Allah nyatakan sesuatu yang besar bagi hidupnya. Saya percaya kalau Abraham bisa mengalaminya, saudara pun bisa mengalami. Amin. Mari hari ini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki iman yang akan merubah status kita, baik status di hadapan Allah maupun status kita dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada hari ini. Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami mau menaruh iman di hadapan-Mu. Karena iman kami kepadamu Tuhan, iman kami kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami, kasih kami yang besar kepada Allah kami lebih dari apapun, membuat status kami di hadapan Allah berubah, dibenarkan, diperdamaikan, menerima kasih karunia, anugerah kehidupan kekal, dan juga karunia Roh Kudus. Bahkan iman kami juga membuat kami mengalami sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Jalan buntu, Tuhan bukakan jalan di jalan yang buntu. Tuhan bukakan, Tuhan nyatakan kebaikan, kemuliaan, kebesarannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila kami memiliki iman, pengharapan kepada Allah yang melampaui apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap praktikkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami saat ini juga mempersiapkan hati kami untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Di meja ini ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bela Tuhan, Engkau berkati roti dan anggur ini, sehingga ketika kami nikmatinya terjalin sebuah hubungan yang begitu indah Tuhan dalam kami dan kami dalam Tuhan. Layakkan kami hari ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami siap menerima perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita berdiri untuk mempersiapkan diri kita menerima perjamuan Tuhan. Gembala akan bagikan buat kita. Saudara yang di rumah juga boleh mempersiapkan roti dan anggurnya masing-masing. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini.
Mari saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang telah menderita sengsara di atas kayu salib, menanggung kutuk dan dosa saudara. Yesus rela, mau dengan sukarela menerima kutuk dan maut karena kasihnya kepada kita. Oleh iman kepada Yesus Kristus, saudara luput dari kutuk dan maut, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama berkata, tubuh Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita angkat cawan kita yang berisi anggur. Cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah Yesus yang memperdamaikan saya dan saudara dengan Bapa di surga. Darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus yang memeteraikan kita menjadi milik kepunyaan Allah selama-lamanya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sambil berkata, darah Yesus. Marilah kita naikkan syukur kepada Tuhan karena Ia telah berkorban, memberikan dirinya menjadi tebusan bagi setiap dosa kita. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kepada, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah dengan kasih yang besar Engkau rela menjadi korban. Engkau telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Engkau menjadi korban penghapus setiap dosa kami. Engkau telah menerima kutuk dan maut supaya kami percaya kepadamu peroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan darahmu sudah menyucikan setiap dosa dan kesalahan kami, mempertamaikan kami dengan Bapa di surga. Bahkan oleh darahmu kami dimeterai menjadi milik kepunyaan Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Yesus buat segala yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Bagi kami yang telah menerima perjamuan Tuhan, bila kami terus mengalami penyertaan Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah, kekuatan penghiburan, kerukunan, dan lawatan Allah dalam hidup kami. Bahkan sakit penyakit kami disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami bahagia. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, masa depan kami, anak cucu kami, hari esok kami serahkan kepada Allah. Sebab generasi orang benar akan mewarisi negeri. Orang yang hidup takut akan Allah dibuat Tuhan beruntung berhasil, diberkati jadi kepala bukan ekor, akan terus naik dan tidak akan turun. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara, kita bawa pulang berkat dalam nama Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri puji yang dan hormat selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.